Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian. Salah satu jenis produksi pertanian yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Padang Pariaman di sejumlah kecamatan diantaranya adalah budidaya cabai. Cabai sendiri menjadi sebagai salah satu penyumbang inflasi di Sumatera Barat. Namun, untuk di daerah ini produksi cabai berkembang dengan baik. Cabai menjadi salah satu komoditi unggulan dan andalan di Padang Pariaman. Salah satu kekayaan sumber daya genetik yang ada di Kabupaten Padang Pariaman adalah cabai varietas Kuhai. Cabai Kuhai merupakan salah satu komoditi unggulan terbaik di Kabupaten Padang Pariaman. Dan siapa sangka ternyata cabai Kuhai berhasil dikelola dan dibudidaya oleh petani milenial muda yang bernama Mansur. Nah, seperti apa pembudidayaan dan pengelolaan cabai Kuhai ini? Yuk ikuti saya di Ranah Tani. Keberhasilan produksi budidaya cabai keriting Kuhai di Kabupaten Padang Pariaman tidak terlepas dari kontribusi seorang petani milenial muda bernama Mansur. Mansur merupakan seorang petani muda yang berasal dari Nagari Sungai Sarya, tepatnya di daerah Sungai Ibua, Kabupaten Padang Pariaman. Mansur berhasil menciptakan bibit cabai unggulan dengan cara yang berbeda. Bibit cabai Kuhai yang diciptakan dari cabai kampung yang sudah diseleksi dengan cara disemai di pembibitan Kuhai. Halo, selamat siang Bang Mansur. Iya, dari siapa? Kenalin Bang, Putri dari Ranah Tani TVRI Sumatera Barat. Iya. Ini kalau boleh tahu lagi metik cabai apa nih Bang? Ini metik cabai Kuhai yang Oh, sedang yang sedang dikembangkan sekarang di Padang Pariaman. Putri dapat informasi kalau Bang Mansur ini sebagai salah satu yang berhasil membudidaya cabai Kuhai. Ini Iya, cabai terima Kuhai itu sendiri seperti apa sih Bang? Oh gitu ya. Pertama sekali dari namanya. Ya namanya Iya. Bang. Namanya Kuhai itu kan agak jarang terdengar yang kata-kata Kuhai itu kan. Iya. Jadi yang Kuhai itu diambil dari sebuah nama suatu tempat. Suatu tempat yang ada di Nagari Sungai Sarya Tujokoto. Jadi yang cabai Kuhai itu dinamakan cabai Kuhai, diangkat dari sebuah nama suatu tempat untuk mencirikan suatu cabai. Cabai Kuhai itu tersendirinya tuh warnanya agak cerah gitu. Cerah gitu ya. Dengan aromanya ya sepertinya menarik selera gitu. Bang, ini Putri penasaran nih, bedanya cabai Kuhai dengan cabai-cabai lainnya itu apa sih Bang? Iya, dengan cabai lain Itu yang ya? cabai Kuhai ya seperti itu, dan dia bisa berbuah 2 sampai 3 kali generasi. Ya seperti itu yang cabai Kuhai dengan ciri-ciri dan sifatnya seperti itu. Bang, Putri mau tahu juga nih, setelah cabainya ditanam, Ya. ini membutuhkan waktu berapa lama sampai cabainya berbuah Bang? Kalau cabai Kuhai ditanam itu dari tanam sampai berbuahnya itu mencapai waktunya 75 hari. Iya. Sekitar 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Ya, 2 bulan setengah. Mulai dari kita tanam, terus berbuah dan sampai matang, itu mencoba makan waktu sampai 2 bulan setengah. 2 bulan Iya. setengah. Kalau untuk dataran rendah seperti itu. Untuk tiap bulannya biasanya kita bisa memetik berapa kilo sih Bang? Ya kalau untuk tiap bulannya, memetik per batang itu bisa kita mencapai memetik itu sekitar 1 sampai 1,5 kilo per batang. 1,5 kilo per batang. Iya, per batang. Dan ini Selama musim musim panen gitu. musim panen. Iya, selama musim panen. Dan Jadi ini seperti untuk khusus untuk dijual atau emang khusus untuk pembibitan cabai Kuhai sendiri nih Bang? Iya, kebetulan ini penangkaran untuk pembelan cabai, benih cabai. Ini dikhususkan untuk mengambil benih. Untuk benih dikembangkan di pembibitan untuk dijual ke petani
supaya apa? Supaya cabai kuhai itu bisa di apa namanya untuk di masyarakat gitu. Untuk masyarakat karena apa? Karena potensi hasilnya tuh saya melihat cukup luar biasa. Oh, gitu. Jadi kalau petani itu menanam dengan cabai kuhai, ya mudah-mudahan sehat hasilnya gitu. Gitu. Bang, Putri mau belajar gimana sih cara mengelola atau membudidaya bibit kuhai. Putri boleh belajar nggak sih, Bang? Oh boleh apa? Oh, boleh boleh. tidak? Boleh. Oh gitu, kita langsung ke tempat pembibitan ya, Bang? Oke siap. Oke. Iya. Cabai keriting kuhai memiliki nilai yang menjanjikan bagi para petani. Cara menciptakan varietas kuhai tidaklah terlalu sulit. Mansur memilih cabai yang sudah masak, yang berwarna merah, lalu mengeluarkan bijinya secara manual. Wah, ini kalau boleh tahu proses apa sih, Bang? Oh ini proses penyemaian. Penyemaian itu mengisi meletakkan biji ke dalam potrai yang telah diisi tanah. Jadi untuk pengisiannya memang secara khusus, ada teknik khususnya. Kita memakai Alat apa namanya? Besi yang diruncingkan. Kalau sendok kayu kita bikin, itu tanahnya gampang nempel di sini. Nempel di sini, jadi untuk kerja agak terganggu. Jadi kalau kita bikin besi seperti ini, di tanah nggak nempel. Jadi kerjanya cepat. Jadi biji yang lubangnya tuh bagus, biji yang dimasukkan nampak satu persatu. Jadi Satu persatu ya, Bang? Betul ya. Oh gitu. Ini boleh nggak Putri cobain, Bang? Iya boleh. Iya. Oke, kita cobain. Ini diambil Iya. satu biji. ya, Bang? Iya. Ini kalau yang masih Ini. baru kayaknya agak lama ya, Bang? Iya, kalau baru coba aja agak lama. Agak lama. Tapi kalau udah biasa, ya Cepat cepat. ya, Bang? Iya. Ini Putri penasaran nih, Bang. Iya. Soal polybag-nya, Bang, kok imut kecil, ini terbuat dari apa, Bang? Oh ini, Iya. polybag itu terbuat dari daun kelapa. Nah ini lihat, daun kelapa. Daun kelapa ini banyak segi keuntungannya. Kenapa memilih daun kelapa? Iya, banyak keuntungan. Pertama sekali gampang mencarinya. Gampang untuk mencari. Kelapa kan banyak, kalau untuk ikon kita di Padang Pariaman, kan kita namanya Kampung Kelapa. Ada banyak kelapa. Jadi daun kelapa di samping mudah mencari, terus untuk membantu mempertahankan kelembapan tanah. Seperti itu. Oh, gitu. Di kelembapan tanah, dan kalau daun kelapa dipakai, itu untuk di lahan petani gampang ditanam dan tidak menjadikan suatu limbah. Berarti ramah lingkungan ya, Bang? ya, betul. Ini setelah ini proses apa lagi sih, Bang? Setelah proses penanaman benih, ada proses selanjutnya, Bang? Iya ada. Oh, gitu. Setelah disemai benih di sini kan, kita bawa kita kelar di ruang semai. Oh gitu. Iya. Boleh kita Ya silakan. coba lihat, Bang? Ya, boleh. Yuk. Setelah semua bibit dimasukkan ke dalam polybag, selanjutnya bibit yang sudah disusun ini diletakkan ke dalam rumah semai greenhouse hidroponik. Biji cabai yang sudah disemai akan berada di greenhouse hidroponik sampai berusia 12 hari. Di usia sekitar 12 hari inilah biasanya batang cabai akan mulai tumbuh kuat dan kokoh. Berarti di ruangan apa nih, Pak, namanya, Pak? Ini ruangan semai. Ruangan semai. Iya, ruang semai itu kan sebelum kita bawa ke sini, kita semai dulu di sana
oleh adik-adik itu. Ya. Jadi setelah dimasukkan biji ke dalam potrai yang terbuat dari daun kelapa, jadi kita kelar di sini semua dengan ruangan yang cukup redup untuk merangsang perkecambahan benih. Setelah itu bisa berkembang, umur 10 sampai 12 hari baru kita pindah ke ruangan karantina. Karantina. Ini ada Iya. 3 ruangan nih Pak. Ruangan Iya. apa aja nih Pak yang ada nih Pak? Ini namanya ruangan Ruangan semai. Itu ada ruangan karantina, ada ruangan penjualan. Penjualan. Iya. Nah untuk bibitnya ini sendiri Pak, ini diambil dari mana maksudnya? Apakah ada pohon indukan yang emang khusus untuk pembibitan atau dari semua pohon bisa Pak? Kalau untuk ambil bibitnya atau benihnya, biji yang akan kita semai, itu kita seleksi dari batang yang ada di tanaman dalam penangkaran itu. Jadi bukan setiap pohon kita ambil, belum tentu. Soalnya kita butuh seleksi mana tanaman pohon yang bagus dan perkembangannya yang tidak ada gangguan, itu kita jadikan benih. Soalnya kalau benih itu akan membawa sifat keturunan. Iya. Jadi kalau induknya baik, ya insya Allah anaknya bagus untuk di lapangan. Pak ini untuk pembibitan cabai kuhai ini sulit nggak Pak? Ya kalau disebut susah, semua kerja memang susah. Iya. Tapi kalau susah itu kalau sudah terbiasa. Kira-kira apa yang paling penting yang harus poin penting yang harus diperhatikan dalam pembibitan ini Pak? Yang penting dalam pembibitan ini kita harus perhatikan itu adalah serangan penyakitnya. Hama ya Pak? Hama, penyakit. Terus di waktu dilebah semai kita harus memperhatikan bagaimana tanah yang akan media tanahnya ini akan tersemai, bagaimana maksimal pengomposannya. Ini Jadi, tanahnya diambil dari mana Pak? Tanahnya diambil dari limbah pabrik, jadi kita lakukan pengomposan. Jadi kalau pengomposannya bagus, maksimal untuk teruraiannya, jadi untuk rabah semainya ya sedikit. Iya. Tapi kalau kita tidak maksimal untuk pengomposannya, sistem dekomposer. Jadi kalau tidak maksimal, jadi untuk rabah kecambahnya itu kurang sehat gitu. Iya, rabah kecambah itu banyak. Oh. Jadi untuk benih ya banyak kegagalan. Itu yang agak sulit. Ini Memang sangat diperhatikan semua itu ya. oh iya. Untuk apa Pak pembibitan ini ada diberi pupuk atau hanya sekedar dari vitamin tanah ini sendiri Pak? Iya, kita kalau lihat pertumbuhan di saat umur 10 hari. Kalau tanaman itu butuh butuh makanan tambahan, ya kita lakukan penumpukan dan penambahan nutrisi tambahan dari luar. Jadi cara aplikasinya kita tabur dengan melalui semprotan air.